Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Healer, atau nama asli saya Jero Gede Sarjana ya. Masih saja banyak saudara-saudara kita yang menanyakan alamat saya, nomor telepon saya, dan kayaknya juga masih banyak yang belum paham ya. Sekilas tata cara pengobatan saya, dan juga tentunya banyak saudara-saudara kita yang masih bertanya-tanya apakah penyakit saya ini bisa diobati oleh Jero Balian Healer. Jadi di kesempatan kali ini sekali lagi saya ingin sedikit berbagi ya. Pertama-tama tentang profil diri saya. Nama saya asli Jero Gede Sarjana. Kenapa saya memakai nama Jero Balian Healer? Karena saya memiliki banyak pasien yang berasal dari luar Indonesia atau dari mancanegara. Jadi saya berharap dengan kata healer atau yang artinya penyembuh bisa membuat para bule atau tamu yang pernah menjadi langganan saya atau pernah saya obati, dia bisa mencari saya di YouTube juga gitu. Makanya nama Facebook saya juga Jero Balian Healer. Di YouTube juga sama, Instagram juga sama. Jadi semuanya sama. Saya berharap agar memudahkan saudara-saudaraku, para pasienku untuk mencari. Nah, untuk kelahiran, saya kelahiran 1978, 30 Januari ya. Jadi itu sedikit tentang diri saya. Saya kelahiran Pejarakan ya. Pejarakan itu di Singaraja, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Dan posisi saya sekarang dalam rangka membuka praktek atau melakukan pengobatan beralamat di Jalan Raya Candi Dasa, Karangasem, di depan Bank BPD Bali Candi Dasa, atau dekat Indomaret. Di baratnya ada restoran Joglo. Di gang itulah masuk sejauh 25 meter. Dan pengobatan saya, karena saya tidak punya rumah, tidak punya warisan, tidak punya tanah sejengkal pun, jadi pengobatan saya di tempat yang sangat sederhana, ya di tempat ini. Di kos-kosan ya, di kos-kosan kamar nomor 1. Di sini ada 10 kamar. Tetapi walaupun di tempat yang sederhana ini, astungkare banyak umat yang sudah sembuh dan berdatangan dari seluruh pelosok Bali, luar Bali, dan juga mancanegara. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Pak Jero selalu mengatakan bimbingan rohani, tuntunan, solusi hidup, air doa, kekuatan taksu, kekuatan spiritual, obat herbal, dan juga terapi. Nah, jadi semua itu
saya jelaskan dan saya sering share di media sosial karena memang itulah tata cara pengobatan saya. Jadi kalau mulai dari atas adalah kekuatan taksu, karena saya melakukan pengobatan tanpa belajar, alias saya di Bali dibilang ngiring ya. Saya terlahir dengan panugrahan, saya terlahir dengan apa bahasa Indonesianya, anugerah ya, dengan anugerah yang mana selama sekian lama bukannya saya tolak sih ya, saya meminta waktu untuk menjadi seorang Balian. Itu saya minta waktu sampai saya dinolkan 7 kali, akhirnya saya baru menyerah dan mau dan melakukannya dengan ikhlas. Jadi kenapa ada bahasa tuntunan, bimbingan, solusi? Saya ditempa dari kecil, diberikan kesempatan merasakan penderitaan, merasakan dibully, dihina, dicaci, dijauhi, berhasil, jatuh, di saat berhasil dipuji-puji, dipuja-puja, yang tak kenal ngaku saudara, dan di saat dinolkan, lalat pun menjauh. Terus begitu. Jadi melalui akumulasi rasa yang saya rasakan, baik itu kesedihan, kesendirian, kenestapaan, pesakitan, dan lain-lain, membuat saya menjadi manusia yang memiliki jiwa welas asih, peduli sesama, peduli dengan binatang dan juga lingkungan. Karena ternyata tangisanku masa lalu, kesedihanku masa lalu, penderitaanku masa lalu, dan segala hal yang aku rasakan masa lalu, aku baru paham bahwa semua itu adalah proses yang memang harus aku jalani, karena Tuhan sudah menyiapkan tugas seperti sekarang ini, membimbing ia yang salah arah dan kebingungan, menuntun ia yang dalam kesalahpahaman dan memiliki masalah, memberikan solusi atas segala masalah yang dimiliki oleh umat. Tentunya dengan keterbatasan saya dan juga restu Tuhan. Sekali lagi saya sering mengatakan saya bukan manusia sakti. Sampai detik ini saya tetap seorang gede sarjana yang dulu. Cuma bedanya mungkin wadah saya sudah dianggap layak dan siap dan cukup untuk menunjukkan diri dan melayani umat yang ingin dilayani, yang meyakini. Jadi sekali lagi, melayani umat yang ingin dilayani dan meyakini. Jadi seperti itu. Dan pengobatannya kenapa medis non medis? Non medis sudah jelas karena saya adalah seorang Balian ya. Itu non medisnya. Dan itu semua sifatnya juga permohonan. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Melalui permohonan, sang taksu masuk ke tubuh saya dan akhirnya terjadilah pengobatan yang saya boleh katakan jujur saya tidak paham. Tetapi lama-lama melalui proses tentunya sedikit demi sedikit saya sudah mulai memahami. Sehingga saya memohon doa, memohon tuntunan
memohon bimbingan para sepuh di sejebak jagat Bali yang sekiranya mau menuntun saya yang kosong ini. Karena barulah saya sadar ternyata melayani itu luar biasa menyenangkan. Sudah begitu lama saya hidup terlepas dari rel, terlepas dari tanggung jawab, terlepas dari karma yang semestinya harus sudah saya lakukan dari dulu. Tapi mau bagaimana lagi, saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa, dan sama juga seperti kalian semua. Saya juga memiliki cita-cita, impian, dan harapan. Tapi apa mau dikata, semakin saya melawan arus, saya semakin dinolkan. Terus kenapa saya bisa mengatakan bisa mengobati penyakit non medis? Karena menurut pemahaman saya, penyakit non medis otomatis juga akan menjadi penyakit medis. Jadi kenapa saya mengatakan saya pengobatannya medis dan non medis? Karena sudah banyak penyakit medis yang sembuh atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa. Dan tentunya juga karena ada karma atau berjodoh ya. Karena bagi saya pribadi, seluruh pengobatan di dunia ini adalah baik adanya. Baik itu dari tukang pijat, terapis, dukun atau balian atau paranormal, dokter dan rumah sakit, semuanya bagus. Tapi semuanya juga tergantung kehendak Tuhan. Kalau ia jodohnya di rumah sakit, pasti sembuh. Kalau dia jodohnya dengan pengobatan alternatif, terapis dengan si A, sembuh, itu artinya berjodoh. Jadi seluruh pengobatan, sekali lagi, seluruh pengobatan di dunia ini adalah bagus. Dan tidak semua pengobatan dipastikan bisa menyembuhkan pasiennya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya saya tegaskan, seluruh pengobatan di dunia ini adalah baik. Lanjut lagi ke pengobatan medis ya. Pengobatan medis yang saya lakukan adalah karena saya ada anugerah di tangan, menurut petunjuk bahwa dari kecil saya dikatakan oleh orang-orang spiritual saya membawa banyak senjata. Dan ternyata menurut petunjuk juga, ternyata di jari-jari saya ini ada senjata. Yang artinya dengan melakukan sentuhan, dengan menyentuh pasien, tangan saya bergerak mencari yang namanya titik-titik atau pusat penyakit dan langsung membuka. Yang setelah saya pelajari dan saya lihat ternyata ini mirip dengan akupresur. Jadi saya katakan bahwa pengobatan saya adalah kombinasi antara kekuatan taksu, kekuatan spiritual, terapi akupresur, dan juga pijatan tradisional. Kenapa saya katakan pijatan tradisional? Karena selain membuka titik-titik, saya juga langsung memberikan istilahnya penyempurnaan gitu. Penyempurnaan dengan sedikit pijatan yang bisa saya pastikan ini mirip dengan pijatan tradisional begitu ya. Kenapa saya mengatakan ramuan herbal? Karena selain penggabungan antara kekuatan taksu, air yang didoakan, terapi, juga diberikan yang namanya ramuan herbal, yang tentunya ramuan itu diramu oleh si pasien di rumahnya sendiri. Saya hanya memberikan petunjuk A, B, C, D. Jadi seperti itu.
Dan bagi saudara-saudaraku yang memiliki anak nakal, susah mendidik, silahkan datang ke tempat saya praktek. Mari bersama-sama kita mohonkan melalui tuntunan dari Tuhan yang menggunakan media diri saya ini, Astungkare. Jika berjodoh, anak itu pasti akan ada perubahan. Walaupun pelan tapi pasti. Begitu. Dan mungkin juga ada yang bertanya-tanya, kapan saja saya membuka praktek? Jadi saya buka praktek setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Saya hanya tutup dan akan menginfokan melalui pesan WhatsApp atau di media sosial Facebook sehari sebelum saya tutup atau 3 hari sebelum saya tutup. Saya sudah menginfokan jika memang itu sifatnya ada kepentingan. Jadi selain itu saya selalu buka. Dan atau saya memohon bagi siapapun yang mau datang, tolong chat saya via WA, via Messenger, dan atau via SMS. Setidaknya jika Anda perjalanannya jauh menuju tempat saya, biasanya dari Negara ke Candidase itu butuh waktu 4-5 jam. Setidaknya bisa dipastikan bahwa saya memang benar-benar ada. Jadi seperti itu semeton ya. Semoga dengan pemaparan ini setidaknya bisa membuat saudara-saudaraku tahu dan paham, dan setidaknya ada bayangan. Dan penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dan bisa diobati, tentunya atas seizin Tuhan yang Maha Esa, segala penyakit bisa diobati ya. Karena kenapa? Karena selain transfer energi, juga pengobatan saya adalah mengembalikan fungsi organ tubuh. Yang pertama adalah dengan membuka penyumbatan di seluruh tubuh, itu artinya mengembalikan dan meringankan kinerja jantung yang berat akibat banyaknya penyumbatan. Nah, di saat penyumbatannya dibuka, otomatis kinerja jantung tidak berat, akan bekerja seperti dulu lagi, tidak banyak beban, sehingga bahkan jika jantung bocor pun berobat akhirnya bisa sembuh. Dan kenapa kok bisa segala penyakit? Karena jika seluruh organ tubuh sudah normal, otomatis kinerja imun tubuh pun akan meningkat. Kalau imun tubuh sudah bagus, karena tubuh kita sudah dilengkapi dan diciptakan hampir sempurna, sehingga tiadalah penyakit yang bisa menyakiti manusia yang sudah memiliki antibodi yang bagus. Antibodi yang bagus bisa tercipta jika tidak ada penyumbatan di saluran pembuluh darah dan atau terjadinya peradangan otot atau otot kaku. Karena kalau ototnya kaku, otomatis mengganggu juga atau menjepit saluran darah. Apalagi jika ada saraf kejepit. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dan perlu saya ingatkan, yang pertama, kenapa banyak orang stroke di kamar mandi? Nah, ini orang stroke di kamar mandi itu bukan karena dia terpleset jatuh lalu stroke ya. Yang menyebabkan orang stroke di kamar mandi biasanya karena ia langsung menyiramkan air ke atas. Sehingga di saat menyiramkan air ke atas ada saraf yang terkejut, sehingga ada gerakan refleks dari jantung, gerakan kejut yang mengakibatkan jika ada pembuluh darah yang kaku bisa terjadi pecah pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya stroke.
setelah terserang stroke baru dia jatuh ya. Jadi pahami nih, bukan dia jatuh dulu baru stroke. Jadi saya memohon untuk saudaraku terkasih, jika Anda mandi siramlah kaki dulu, telapak kaki sampai lutut, terus sampai ke perut, baru naik. Astungkara bisa menghindari dari bahaya stroke itu sendiri. Jadi begitu semeton, semoga bermanfaat ya. Dan juga saya melakukan pengobatan dan mendeteksi segala penyakit dengan menggunakan media telapak tangan. Jika Anda memiliki beban hidup, masalah yang banyak, saya hanya minta waktu 5 detik. Saya pastikan saya tahu kalau Anda itu ada beban hidup dan atau bisa saya sebut depresi. Dan perlu dipahami lagi bahwa depresi itu bukanlah gila ya. Depresi itu adalah akibat penumpukan beban dalam diri yang menyebabkan terjadinya depresi. Dan saya Astungkara atas izin restu Tuhan Yang Maha Esa sudah menyembuhkan banyak pasien depresi dalam dan luar negeri. Jadi semoga sekiranya dengan sedikit pemaparan yang saya paparkan, semoga bisa lebih memberikan pemahaman dan keyakinan bagi saudara-saudaraku yang ingin datang untuk memohon tuntunan dan atau memohon pengobatan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oh ya, agar channel saya ini bisa berkembang, saya memohon agar sudi kiranya saudara-saudariku terkasih untuk menyumbangkan sedikit waktu untuk menekan subscribe dan tekan tanda lonceng, kemudian pilih semua. Jadi Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terbaru dari saya, baik seputaran penyakit dan pengakuan-pengakuan para pasien saya. Dan juga saya kedepannya juga akan membuat video untuk tuntunan dan siraman rohani. Cukup sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.